Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali jumpa bersama Kreavotalk episode 5 kali ini. Bersama saya Jubilia Angel, dan kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Di sebelah kanan aku udah ada Kak Fahmi Attila Arbi atau yang biasa disapa dengan Kak Fahmi. Nah, buat teman-teman semua yang bertanya-tanya nih, siapa Kak Fahmi dan kita mau ngomongin tentang apa hari ini, kita mungkin langsung aja tanya-tanya ke Kak Fahminya langsung ya. Buat Kak Fahmi, terima kasih banyak udah menyempatkan hadir di Kreavo ya, di tengah-tengah kesibukan Kak Fahmi nih. Dengar-dengar tadi baru selesai sekolah pukul 6 sore ya, sibuk banget. Nah, iya, kita makanya berterima kasih banyak buat Kak Fahmi yang udah menyempatkan di sela-sela kesibukannya ya. Oke, buat Kak Fahmi bisa memperkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang mungkin belum tahu siapa itu Kak Boleh. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi Attila Arbi dari SMA Negeri 3 Cilacap. Saya di sini menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 3 Cilacap. Gitu aja perkenalannya singkat aja. Oke, siap. Berarti Kak Fahmi merupakan ketua umum Ketua OSIS umum, betul, dari iya. Semanti. Semanti, betul banget. Oke, di angkatan? Angkatan ke-29 sekarang. Oke, siap. Oke, kita mau tanya-tanya seputar MPLS ya untuk Kreavotalk episode ini. Oke, menurut Kak Fahmi sendiri, pengertian dari MPLS itu apa sih Kak? Dan kenapa harus ada MPLS di sekolah itu sendiri? Oke. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, MPLS itu kalau dari asalnya kan dia namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Benar. Tujuannya kalau dari aku pribadi itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mengenalkan budaya, terus peraturan dan lingkungan sekolah. Itu 3 yang paling penting. Budaya, peraturan dan lingkungan sekolah. Iya, budaya, peraturan dan lingkungan sekolah. Terus tadi gimana? Tujuan dari MPLS. Nah, tujuannya itu untuk teman-teman baru nih yang anak-anak dari SMP, peralihan dari SMP ke SMA itu bisa mengerti budaya baru di SMA-nya seperti apa, peraturan baru di SMA-nya seperti apa, dan lingkungannya. Pasti kan beda. Iya, dari sekali. SMP yang biasanya guru-guru itu masih gini, sekarang harus pada mandiri gitu biasanya. Benar sekali. Nah, menurut Kak Fahmi sendiri, MPLS sama ospek itu beda nggak sih? MPLS sama ospek itu kalau menurut aku beda. Bedanya apa tuh Kak? Nah, kalau ini dari pembinaku juga ya bilang kayak gini. Gimana? MPLS tahun ini tidak boleh ada yang namanya perpeloncongan, tidak boleh ada yang namanya bullying, tidak boleh ada yang tidak boleh yang negatif juga, tidak boleh. Nah, makanya tadi aku bilang beda dari ospek, karena yang setahu aku ospek itu Lebih keras gitu ya? Iya, keras banget, terus juga identik banget sama namanya perpeloncongan. Benar sekali. Iya, benar. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, aku mau flashback dulu ke cerita Kak Fahmi sewaktu MPLS kelas 10 nih. Boleh. Waktu MPLS tuh di era pandemi gitu kan ya Kak? Itu sudah mengenal ke sekolahnya langsung atau melalui daring? Kalau aku sih kebetulan kakakku kan juga alumni dari Semanti ya. Terus juga aku emang dari SMP pengen di Semanti aja yang dekat rumahnya gitu. Terus jadinya aku semasa pengenalan lingkungan sekolah itu asik-asik aja gitu, nggak banyak komen dan segala macam, itu nggak kayak ini online gimana sih, nggak asik gitu, nggak gitu. Tapi waktu itu online MPLS-nya? Online, pakai YouTube, kita modal screenshot ya. Tidak seru sekali. Ya, lebih kurang ya untuk mengenal sekolahnya. Tapi sekarang udah tahu kan bagaimana? Udah tahu banget dong kan. Seluk-beluk Udah jadi ketua, udah tahu banget. Oke, mau tanya buat konsep MPLS-nya yang bagian offline ya, karena kita udah masuk ke offline ya. Benar banget. Nah, sekarang sekolah-sekolah udah mulai sekolahnya full offline atau masih ada dari? Full offline. Full. Sudah sampai jam 3:30 pulang. Jadi jam 7 sampai jam 3:30 baru pada pulang tuh di Semanti. Sudah normal gitu ya Kak? normal lagi udah pada sudahlah. Tapi enak kan menjalaninya? Enak sih. Jadi kita lebih kenal sama teman-teman. Enak mana sama online? Lebih sebenarnya ada plus minusnya juga dua-duanya. Kalau online kita ya bisa sambil rebahan dan segala macam. Iya tapi kan sih, kita benar tidak banget. bisa mengenal teman-teman sekelas gitu. Biasanya malah siapa kamu nggak kenal gitu. Oke, di MPLS offline ini konsepnya itu bagaimana sih Kak? Buat adik-adik yang belum tahu mungkin. Jadi
untuk konsep MPLS di Semanti tahun ini itu kita sebenarnya nggak terlalu beda sama mungkin yang umum, gambaran umum MPLS. Jadi kita MPLS 3 hari. Jadi itu di sana ada ya pemaparan materi dari guru-guru sekolah seperti tata krama, terus ada dari kurikulum, karena kebetulan untuk tahun ini kan kurikulumnya baru, pakai kurikulum Merdeka, jadi tidak ada penjurusan. Nah makanya harus ada pengenalan dari kurikulum tadi itu, terus ada pengenalan tentang tata tertib yang ada di Semanti. Ya pokoknya guru-guru juga terlibat. Jadi semua semua yang ada di Semanti itu terlibat dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini gitu. Oke, keren. Nggak cuma siswanya, gurunya juga iya, ya? nggak cuma siswa. Oke, di MPLS ini mungkin ada organisasi lain yang ikut membantu dalam pelaksanaan MPLS? Ada sih, karena kita di Semanti itu memang kalau ada event tuh biasanya semua organisasi itu terlibat. Khususnya OSIS MPK itu pasti bakal kerja terus. Nah, MPK di Semanti itu nggak cuma ngawasin OSIS itu enggak. Tapi biasanya ikut membantu juga kerjaan OSIS gitu. Selain MPK? Selain MPK, kemarin pas MPLS itu kita koordinasi sama Rohis juga. Rohis itu buat ngatur jam isoma. Jam isoma karena kebetulan iya Rohis. Rohis itu apa ya? Kayak remaja masjid gitu apa sih? Aku juga iya. Pasti namanya beda-beda tiap sekolah ya. Tiap sekolahnya beda. Aku juga lupa panggilannya apa. Sorry ya Rohis ya, nggak apa-apa ya. Jadi MPK, OSIS, Rohis, terus kita kan juga ada kemarin demonstrasi eskul. Nah, di situ kita bekerja sama seluruh eskul yang ada di Semanti. Pengenalan eskul gitu ya? Betul banget, pengenalan eskul. Itu harus ada sih di MPLS buat pengenalan. Itu yang paling asik sih. Di MPLS itu mungkin larangan apa aja yang nggak boleh dilakukan oleh siswa baru? Larangannya ya sebenarnya kita berpacu dengan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi larangannya itu seperti rambut yang nggak rapi itu nggak boleh. Terus untuk kelengkapan berpakaian itu harus mengikuti yang ada di tata tertib. Jadi kami panitia juga nggak semena-mena kayak peraturannya bikin sendiri itu enggak. Jadi kita berpacu dengan yang namanya ada di tata tertib Semanti gitu. Untuk seragam itu masih pakai SMP ya, Kak? Iya, masih pakai SMP. Jadi Senin pakai OSISnya mereka, tapi sepatunya harus hitam. Sepatunya harus hitam, full hitam. Terus hari Selasa, Rabu, kalau kemarin itu sengaja aku pakein hari Selasa pakai batik, hari Rabu pakai iden. Biar kepake semua. Terus hari Kamisnya pakai olahraga. Hari Jumatnya tadi pakai pramuka. Tapi masih ada larangan tidak boleh membawa HP gitu. Karena kebetulan di Semanti di tata tertibnya itu tidak ada larangan dan tidak ada tulisan membolehkan. Jadi kami para siswa dibebaskan untuk membawa HP dengan catatan kehilangan dan kerusakan apapun ditanggung oleh diri sendiri seperti itu. Tanggung jawab diri sendiri lah. Dan itu digunakan jika memang perlu. Iya, dan kalau tidak perlu tidak boleh. Jadi biasanya kalau lagi pelajaran nih, HP-nya tolong dikumpulkan ke depan ya. Itu harus pada manut. Kalau enggak ya wah, kita Oke, kita ngomongin tentang peserta nih. Karakter apa aja sih yang ada di MPLS itu? Mungkin ada cerita lucu mungkin dari MPLS kemarin. Boleh diceritain aja, Kak? Boleh. Jadi aku bahas karakternya dulu ya. Kalau karakter anak-anak masing-masing orang itu pasti karakternya beda-beda. Ya kan? Ada karakter yang emang dia nurut, pendiam. Terus yang paling ngeselin nih biasanya karakternya emang gitulah. Itu biasanya cowok. Iya, kemarin tuh banyak banget yang cowok terus masih ke bawah sifat SMP-nya gitu lah mungkin. Karena masih masa peralihan dari anak-anak ke remaja gitu ya kan, dia masih puber gitu juga, mungkin dia sifat-sifatnya masih labil gitu. Jadi harus bener-bener diperhatikan gitu lah. Biasanya kan disuruh, kan kita ada name tag. Iya. Jadi aku suruh bikin name tag itu buat masa pengenalan lingkungan sekolah. Terus mereka itu pada disopot name tagnya. Akhirnya kan aku kumpulin tuh di aula. Yang name tagnya nggak dipakai dan yang nggak buat silakan maju ke depan. Rame banget maju ke depan. Banyak gitu. Banyak. Terus kebetulan juga bawa HP.
Kan hasilnya itu di aula nggak boleh bawa HP. Jadi pengampu kan ada pengampu masing-masing kelas ada 5. Dan di Smati ada 10 kelas. Jadi di setiap kelas sebelum masuk ke aula dibilangin HP dikumpulin ya ke depan gitu. Dan tidak ada yang boleh membawa HP gitu. Nah pas di aula ada yang bawa HP dikumpulin di depan ramai banget. Terus disita itu terus, ya? Ya dikumpulin dulu di depan gitu. Kalian mau mengulangi lagi atau tidak? Oke, ya. Kita sebisa mungkin tidak menggunakan kekerasan fisik. Iya. Tapi dalam penindakan untuk kedisiplinan gitu boleh. Jadi misalnya kalau pembina bilang jangan dibentak-bentak dan segala macam, aku berani bilang, Bu ini kalau nggak dibentak anak-anak bakal seenaknya sendiri. Jadi aku butuh izin untuk melakukan tindakan penegasan. Nah, pikirnya boleh. Saya melakukan itu. Oke. Bawa HP itu sebenarnya juga larangan juga ya kalau di aula itu ya tadi. Ya sebenarnya termasuk larangan juga ya. Gini sebenarnya untuk HP itu boleh digunakan asalkan dengan bijak. Iya benar sekali. Ada nggak sih larangan nggak boleh bawa motor gitu? Nah sebenarnya untuk kelas 10 itu belum boleh bawa motor karena masih sewaktu MPLS itu. Iya, karena masih di bawah umur semua kan. Iya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada yang mengantar dan segala macam, alasannya masih logis, itu ya boleh lah. Nggak apa-apa lah itu kata kesiswaan juga katanya nggak apa-apa. Tapi banyak yang bawa motor dititipin di Alfamart atau rumah temannya. Ternyata banyak kayak gitu tahu kan? Iya, ternyata ya nggak tahu juga sih. Oke, benar sekali. Oke, kita ngomong tentang transisi, karena ini kan MPLS-nya di transisi online ke offline sebuah era pandemi gitu ya Kak. Ada nggak sih kendala dalam perencanaan MPLS itu sendiri? Kendalanya mungkin di ACC ke kepala sekolah ya biasanya ya. Jadi kepala sekolah itu kita ACC dulu, Pak ini ada kegiatan MPLS, tapi kan kegiatan MPLS ini kan bukan punyanya OSIS, tapi punyanya sekolah. OSIS ini sebagai pembantu aja. Jadi kita koordinasi sama Waka, habis itu Waka ke kepala sekolah boleh offline atau tidak, baru ke kami, nanti kami yang buat rundown dan segala macam. Terus kita ACC ke Waka kesiswaan, setelah itu nanti direvisi, tinggal kami eksekusi. Gitu sih paling yang paling sulit saat masa transisi ini pengalaman. Karena 2 tahun terakhir kan online terus. Kita sebagai aku kakak kelasnya dan teman-teman yang lainnya itu nggak punya pengalaman. Iya benar sekali. Nggak punya MPLS offline ini gimana caranya, jadi kan agak bingung ya. Jadi angkatan Fahmi itu belum ngalamin MPLS offline, terus harus sudah mengajarkan ke adik kelas tentang MPLS offline itu sendiri ya. Iya, jadi kendalanya ada di. Jadi ya improvisasi aja lah gitu. Tapi alhamdulillah lancar kan ya. Alhamdulillah. Oke, kita melihat seorang Fahmi ini sangat sibuk sekali ya. Ikut organisasi apa aja sih Fahmi, atau ekskul apa di sekolah gitu? Di sekolah sih aku ikut OSIS pertama, terus kedua ikut desain grafis, terus yang ketiga ikut PASUS, ya PBB gitu loh. Keren banget, makanya suaranya agak berat-berat gitu ya guys. Habis dari jantung jadi. Nah, apa yang dari tadi kita omongin itu ya Fahmi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa-siswa baru. Iya benar sekali kan Fahmi. Oke, terima kasih banyak buat Fahmi udah menyempatkan datang ke Kreavo di tengah-tengah kesibukannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa share postingan ini agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih banyak. Saya Jefilda Angel. Saya Fahmi Atla Harbi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.